Oke, selamat Nah, pagi Coach Pena, teman-teman ya. Kita mhm, sudah berjumpa kembali dengan Coach Pena ya, teman-teman, terutama di acara Dimensi 89 ya, bareng Coach Pena dari jam 8 sampai jam 9 ya. Ada lebih-lebih dikit lah kalau misalkan masih banyak mhm, perbincangan. Oke mhm, Coach, selamat pagi. Gimana pagi. kabarnya ini Coach Pena? Iya, mungkin pagi ini biasanya kan rest area 89, cuman Kang Abu Ya, lagi jalan. Jadi kalau di ya, dimensi 89 itu kita malam, jam 8 sampai malam jam ya. 9. Jadi ada pagi, ada malam, jamnya disamain aja biar mudah untuk diingat gitu ya. Betul, ya Nah, betul itu ya Coach Pena ya. Karena memang iya, saya pun ada waktunya sih sebetulnya pagi Coach Pena iya, ya. iya, iya, Malam-malam pun sebetulnya saya nggak bisa terlalu malam. Karena betul, sebetulnya betul. kegiatan saya tuh Coach ya, saya tuh Mm-mm, punya mm-mm, sudah punya kebiasaan kalau jam 7 lebih itu harus tidur. Itu tuh udah dari dulu mm-mm. sebetulnya. Iya, Udah dari dulu mm-mm, jam 7 tuh harus tidur, jam 2 harus bangun. Biasanya saya tuh mm, kayak gitu Coach. mm. Gitu. Nanti kita buat yang gimana yang lebih enak ya. Nanti kita bikin jam 3 subuh Coach. Jadi biar biar yang Yang nonton tuh nonton satu dua orang. jangan-jangan itu makhluk malam tuh ya. Makhluk yang nggak kelihatan yang nggak punya body gitu. Ya, Coach Terus Pena, jadi ngambilin. ini Ya. mengenai tidur ini ya banyak orang yang Mm-mm, istilahnya menyepelekan tentang tidur atau istirahat ini ya atau mm-mm, bisa deep sleep atau bars atau apapun itu ya. Yang mm-mm, pasti kita mm-mm. beristirahat istilahnya ya. Ya. Banyak sekali teman-teman karena jujur saja Mhm, dulu saya bisa bangkit itu yang saya jalanin karena saya mhm, memang mulai memanage istirahat saya mm-mm, tubuh saya gitu. Karena mm-mm. memang ya intinya dari kita sumbernya tadi, Iya, gimana iya. caranya kita merawat diri ini yang sebagai sumber gitu. Betul, bentuknya bisa macam-macam tuh. Betul, Iya, betul coach. Nih iya. kayak gini ya. Kan awalnya saya sering bergadang kan. Wah, Aha, sampai larut coach. Jam iya. 8 tuh saya belum tidur. Jam 7 sekarang kayak gini tuh ya, jam 7 jam 8 Mm-mm, tuh saya belum tidur. mm-mm. Jadi kalau saya tidur jam jam 12 itu banci itu. Jadi, jadi ngerasa keren kalau jam 7 tuh belum tidur ya. Ternyata kan efek dari sana tuh diri saya malah rapuh gitu kan. Rapuh tuh rapuh rapuh dalam artian ya tubuh tuh Iya, capek gitu. Tubuh iya, capek. tuh Ada capek. apa-apa Iya. langsung kadang bisa ngambek karena mungkin ya panas kan. Nggak balance, iya. Iya Karena gak nggak balance balance diri tadi, kita. Gitu. aliran kita jadi nggak balance itu yang membuat Betul. akhirnya gampang emosi, kesenggol bacok Ah, gitu tuh kan. kan, bener kan? Ini bener banget tuh. Kayak kalian kan, seharian ya, seharian kerja, coach ya. Pasti ini ya, Iya, yang ini iya. seharian kerja, gaji sedikit, gaji sedikit. Pas kerja disuruh-suruh, dimarahin Anda ya. Kerja terpaksa lagi Ya, gitu ya. kerja terpaksa dimarahin, nggak Heeh, enjoy gitu kan. Kalau nggak kerja gimana? Kan butuh uang. Pas betul. gajian, uangnya sedikit, langsung nggak ada bayar utang Heeh. lagi. Coba, kalian mau tenang bagaimana, mau sumber kalian ini mau keren gimana, sedangkan sehari-hari ya seperti itu gitu kan, coach betul Ya, nggak? ya, tapi bukan menjadi pelarian ya lari ya. Ada Bukan, yang begitu ngelihat bukan. rekening, aduh dia tidur lagi gitu kan. Benar kan coach ya? Iya, Jadi tapi kayak kita tuh setiap hari menyiksa diri kita, tubuh kita. Kita bekerja di tempat yang nggak kita cintai, bahkan kita gak suka akan pekerjaan itu. mm-mm, Jadi mm-mm, tanpa mm-mm. kita sadari, menurut saya setiap hari kita ini Ngebebanin. bukan terbebani ya, bentrok dengan apa yang kita lakukan sebetulnya, karena Ya, keterpaksaan tadi gitu. iya, kita membebanin pikiran kita, Iya, membebanin tubuh kita. Ya, betul. tapi kembali lagi yang tadi Anjrit bilang, kita bukan hanya untuk apa ya, menyadarin bahwa tubuh kita butuh istirahat, tapi kita juga perlu menyadarin nggak masukin kemarahan, kebencian, dan iri Betul. di dalam tubuh. Itu mungkin Nah, juga lebih penting. wah itu penting banget coach. Tapi Ya, tapi ya, ini coach yang ya, saya dapetin nih ya. ya, Kita bisa gampang marah ataupun tidak, kita bisa ngeluh ataupun tidak. ya, Kan ini marah, ngeluh, sedih dan segala macam kan. Ini jangan ya, sampai masuk ke dalam diri kita. Nah, yes. ini bisa terkontrol Mhm. ketika apa? Ketika istirahat saya itu cukup coach.
Jadi Hmm, ketika diri ya, sayanya memang fresh, betul, adanya di situ. Makanya betul. kenapa saya menganjurkan dulu kepada kelas-kelas saya, Mm-mm, udah mm-mm, tidur aja dulu. mm-mm, Karena gini, kamu sedang pusing nih ya sama bisnis mm-mm, sama apa, terus mm-mm, sekarang mau belajar, mm-mm, malah mm-mm. ngeheng Anda. Malah ngeheng. Makanya Iya, istirahatin aja tubuhmu, relaxin iya. dulu, ini dulu gitu kan. Mm. Makanya setelah relax, setelah apa ya kita mau ada kesedihan, ada kegalauan, ada keluh Mm. kesah, ada segalanya itu jadi terkontrol. Ya, Itu kamu Pak. tahu nggak kenapa orang nggak bisa tidur? Kenapa coach? Ya, jadi kayak banyak orang yang nggak bisa tidur itu bisa jadi nih dia berpikir nih. Ber- Ketika ya dia berpikir tentang kerjaannya, dia berpikir tentang keuangan. Bukan berarti stres loh kan berpikir kan? betul, betul, betul. Ya. Nah, ketika berpikir adrenalinnya tuh naik ke atas untuk mengisi otaknya. Oke. Jadi ada aliran adrenalin yang naik ke atas terus-menerus untuk mengisi ke otaknya. Dan Oke. kalau dia pakai terus pikir, adrenalinnya tuh jebol kayak ibarat keran jebol. Ini coach kemarin saya Iya. rasain banget coach Pena ya. Heeh, heeh, Saya biasanya sebelum tidur ya, heeh. saya musik relaksasi atau Ya, hal-hal yang bikin sejuk relax. atau relax Heeh, aja. heeh, heeh. Biasanya kayak gini, tarik napas sambil bener-bener dikosongin pikiran gitu ya, Mhm, tidak mhm, memikirkan mhm, apa-apa. Itu mhm, pas bangun tidur tuh enak. Tapi mhm, kemarin-kemarin karena ada mhm, banyak masalah, saya mikir terus. mhm, Pas bangun, Coach Pena mhm, tahu, mhm, saya mhm. masuk angin ya. Langsung pusing kepala, masuk angin gitu segala macam. Karena Ah, mungkin ya tadi jebol ya, karena ya. pikirannya terus dipakai gitu ya. Nah, ketika pikiran terus dipakai, adrenalinnya kan naik ke atas ke otak, akhirnya overload gitu loh. Jadi Overload, ya adrenalinnya yang sebenarnya overload. betul, Jadi dia kayak bahan bakar yang kepenuhan. betul. Akhirnya otak kita jadi kan adrenalin kan membantu mensupport supaya kita bisa berpikir kan karena dibutuhkan kan. Dia butuh Oke, energi gitu ya. Nah, sekarang adrenalinnya udah dipakai terus kita pikir adrenalinnya mensupport untuk supaya berpikir kan. Terus akhirnya kebanjiran gitu. oh, Kebanjiran terus gitu jebol gitu nggak balik normal lagi. Jadi oke. overload, kebanjiran dan jebol akhirnya membuat otaknya kok nggak berhenti berpikir karena kan itu Hmm. support untuk berpikir gitu. Jadi energinya kebanjiran sebenarnya. Oke, oke. Nih Iya, teman-teman ya, hati-hati, jangan terlalu banyak berpikir ya. Jadi iya. ya pikirkan hal-hal yang apa, yang gimana ya, yang ya jangan Sebenarnya dipikirin sama. terus lah intinya ya. Iya, sebenarnya sama. Mau pikiran positif atau negatif itu sama. Dia cuman Benar, adrenalin itu hanya dibutuhkan aja sih untuk berpikir. betul, Cuman kalau kita terlalu too much, aku pakai topi. betul. Artinya apa sih itu? Jadi akhirnya kebanjiran. Cuman itu sih sebenarnya. Makanya di bars itu adalah untuk menyentuh satu titik, gini mana titiknya itu untuk membuat netral Oke. adrenalinnya yang kebanjiran gitu. Wah keren tuh ya Ah, teman-teman. ah. Coba Aku, teman-teman mm-mm, di sini ada yang mau naik boleh ya? Nanti ya, kita ngobrol-ngobrol seperti biasa teman-teman ya. yes. Aku Silakan. sebenarnya hari ini mau bahas need tentang butuh Oke. sebenarnya. Hari ini mau bahas tentang apa? eh Apa ya? Ini Ada energi kayak butuh banget gitu loh. Kayak I need gitu loh. Need itu tuh kayak itu membutuhkan kan need. iya membutuhkan, Oke. tapi agak sedikit berbeda karena kayak kata-kata dalam bahasa Indonesia itu kayak nggak mewakilin satu Oke. energi. Contohnya gini nih beda. Saya butuh kertas, ringan nggak? Iya. Ringan Berat. aja kan? Ya. Eh, Kan saya cuma butuh saya butuh kertas gitu. kertas. Oke, oke. Jit gue butuh dong kertas gitu, ringan Heeh, kan? Ya, heeh. ya. Jit gue butuh duit. Nah, berat gak? Oh iya berat ya. Beda langsung ya. Beda ya. Ah, Apalagi jerit pinjem uang. Bener, gue bener, butuh bener. nih duit gitu kan, butuh banget gitu ya. Aduh, gue Oke. butuh banget nih nggak punya duit. Nah, jadi maksud aku gini, kalau kita kayak butuh kertas itu kayak ringan. Gue pengen dong kertasnya mau gitu ya. Heeh. Saya butuh untuk beli kertas gitu kan Air dong. ringan. Butuh air dong gitu kan. Itu Oke. ringan karena dia tadi tidak dari energi kekurangan. Oh, oke. Hmm, tapi ada yang dia butuh tapi dari energi kekurangan. Makanya kalau diakses tuh dibilang need itu kayak energinya tuh kayak pengen ngambil karena dari Tidak kekurangan. berkekurangan tapi.
dari kekurangan justru pengen ngambil. Yang tadi yang saya mau bicarain adalah energi kekurangan. Oke, Ya, oke, misalkan saya butuh uang nih karena nggak punya uang. oke. Ya, Tapi jadi saya butuh kertas bukan berarti gak ada kertas sih sebetulnya ya. nggak ada kertas tapi ringan. Tapi oh iya tapi masih ringan. Saya butuh Iya, kertas, tidak saya butuh air tidak dong dari biasa saja energi, gitu ya. tidak dari energi kekurangan. Kecuali Ya, kecuali misalkan saya butuh air dong, lagi ada di padang pasir coach, iya, iya, kan? bener. Ya, Itu butuh, benar-benar kan betul, butuh betul, banget ya. betul, 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 betul. Itu betul banget. Jadi kalau kita, aku butuh air gitu, tapi bukan dari energi kekurangan kan rasanya gitu. Betul, Makanya aku bilang betul. kayaknya aku sulit mengungkapkan apa ya nama energi tertentu, tapi kamu bisa ngerasain ya yang dimaksud Betul, seperti betul. itu. Ya, Ya. kayak gue pengen air nih, tapi bukan dari kekurangan, tinggal beli aja ke supermarket gitu loh ya. Nah, gitu Gitu kan. kan, Mudah atau gitu kan. mudah gitu Nggak energinya. berat sih hati itu gitu. Oke. Nah, ini yang hati yang selaras ini nih, kemudahan gitu. Jadi need itu dari energi kemudahan. Tapi ada satu yang butuh duit tapi dari energi kekurangan. Oke. Ya, butuh teman dari energi kekurangan. Iya, butuh teman, Ya, betul butuh teman. kalau yang Iya. tadi kayaknya lebih cocok kayak perlu gitu. Aku perlu ini, tapi nggak dari energi kekurangan kali ya. Oke, oke, Nah, oke. jadi banyak orang yang meminta kepada Tuhan dari energi kekurangan. Ini penting banget nih Iya, teman-teman ya. heeh. Banyak orang yang meminta atau berdoa kepada Sang Maha Pencipta dari apa? Dari energi kekurangan. Nah, ini penting nih. Silakan Iya, coach lanjut. dan bukan hanya kepada Tuhan ya, kadang-kadang dia memerlukan dari teman, dia memerlukan perhatian dari temennya, dia memerlukan perhatian dari orang tuanya, dia Oke, memerlukan perhatian dari pasangannya. Nah, tapi oke. energinya ini energi yang sangat menarik orang turun. Menarik orang turun dari Dari tapi energi. Jadi kekurangan gitu kan. iya, karena dari kurang kan. Dia jadi kayak kurang kayak misalkan gue butuh perhatian banget dari Anjrit misalkan gitu ya. Oke, So dia energi akan ngambil gitu loh. Dia akan oke. narik kamu gitu untuk turun gitu loh. Karena saya butuh diperhatiin. Pernah nggak sih ketemu sama orang yang needy kayak gitu? Jadi kalau kemana-mana kayak energi kamu kayak disedot gitu. Karena dia dari Iya. energi kekurangan. Oke, oke, oke. Iya, iya. Jadi banyak yang kayak ngerasa, aduh capek banget sih gue kalau ketemu sama orang itu kayak nggak ada habis-habisnya, kayak dia pengen menyedot perhatian kita apa segala macam gitu kan. Nah, Oke, ada yang oke, bilang pernah, 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 coach. Oke. ya pernah ya. Nah, itu dia dari energi kekurangan. Iya, ngeluh terus pengen diperhatiin ya itu salah satu Benar, gitu kan. benar, Terus benar. marah kalau nggak diperhatiin, waduh energi nggak enak banget itu. Benar, 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 benar. Nah, Oh, oke. jadi Terus ya coach lanjut. ya akhirnya apapun yang dilakukan dia merasa nggak cukup karena dia dari energi atau kolam kekurangan. Oke. Ya, ketika dia dari ke kolam kekurangan, kamu kasih perhatian nggak pernah akan cukup, kamu kasih uang dia nggak pernah akan cukup, apapun dia nggak pernah bahagia karena dia dari kolam kekurangan. Oke, oke, Ya, oke. jadi dia butuh ini, butuh itu, butuh itu. Jadi kayak kita kalau lagi berdoa gitu, aduh Tuhan, gue butuh duit gitu. Dia energinya yang dia lampirin itu kekurangan. Jadi Tuhan nggak kasih gitu. Akhirnya dia marah, kok Tuhan kejam sih, kok nggak kasih aku sih, kok suami aku kok pelit. Karena dia dari energi kekurangan. Jadi yang dikasihnya ya kekurangan juga. Betul, Itu yang ya. dia dapat kekurangan. Yang dia, ini nih teman-teman, pantesan doa kalian gak pernah diijabah ya. Ini banyak nih di sini coach ya, yang sering Iya, berdoa, tapi doanya tidak tercipta ya. Doanya tuh tidak terkabul ya dalam artian ini. Kalian ya, ah, berdoa, energinya itu kekurangan. Jadi ya yang diberikan ya kekurangan, berarti memang bisa jadi ya Sang Maha Pencipta itu iya, menghadirkan atau mengkabulkan atau mewujudkan sebuah doa itu tergantung energinya ya coach ya. betul. Jadi coba kamu beda yang tadi nih, coba amatin gitu siapa di keluarga kita atau mungkin diri kita sendiri Oke, seperti kayak gitu gitu. Jadi dulu gue juga pernah ngalamin sih jadi kayak gitu, oke. pernah gitu. Tapi nggak ngerti kalau aku tuh energinya kayak gitu, aku nggak ngerti gitu. Jadi Kalau di keluarga saya semuanya sih. Makanya saya pindah rumah cepet-cepet. geser geser pindah
Oke. Oke? Jadi dulu tuh kayak aku membutuhkan atensi dari seseorang gitu. Misalkan kayak aku kerja sama dia, aku membutuhkan atensi dari dia. Lu harus perhatiin gue dong. Aku kan butuh begini, aku butuh gini gitu. Betul. Terus dia malah makin menghindar gitu loh, makin menghindar. Terus aku bilang, ada apa ya? Padahal kan gue kerjain buat dia ya. Kenapa kok dia makin menghindarin aku ya? Nah, aku karena kenal di akses, jadi aku ngerti. Oh, aku energy need untuk dia memberikan perhatian. Gimana jika aku bukan membutuhkan perhatian dari dia, tapi gimana aku menjadi energi yang bisa memberikan kontribusi sama dia. Dan sejak saat itu, proyeknya jadi bagus. Ah, keren bro. Gitu. Jadi kalau kita kayak butuh perhatian dari pasangan, butuh perhatian dari anak, butuh apa, kayak aku sih annoying ya kalau deket orang dengan seperti itu Betul sih, ya. betul, betul. Karena dia hanya ngambilin energi akunya capek, dianya juga nggak berkembang. Nah, Iya, dua-duanya karena loh. dia terus berkekurangan tadi. Kekurangan. Jadi kamu masuk sedot ke dalam lautan yang kekurangan yang nggak ada apa ya, nggak ada habisnya. Ini, Capek. wow, ini tolong ya, ibu saya lagi nonton ini. Tolong ini ibu, Mami, gitu. ibu ya, tolong nih ya. Jadi selama ini tuh energi kekurangan yang ada itu ya. Ini ada ibu saya, coach. Ibu saya selalu nonton bareng Coach Pena. Nah, Coach Pena itu seru banget. Halo, Selalu salam nonton. kenal. Ternyata energi kekurangan Anda ya. Iya kan Tapi tiba-tiba gini. kok anakku nggak telepon sih, nggak perhatiin lagi aku nggak berharga gitu kan Iya, ya. gitu. Nah, itu jadi pemikiran-pemikiran kayak gitu itu tidak mensupport siapapun. Kalau kamu Oke. pengen mendapatkan perhatian, jangan berpikir seperti itu. Jadi apa yang kamu bisa berikan, wah itu keren. Justru apa yang bisa saya berikan itu yang Iya, harus tuh ya. Jadi iya, teman-teman mulai sekarang rubah ya. Rubah iya. energi kekurangan kamu, pengen ini, pengen itu. Tapi rubahlah menjadi energi ingin memberikan sesuatu ya. Ya, memberikan Seperti itu apa nggak Coach? harus dalam bentuk uang. Memberikan Iya, itu, ya, bukan hanya dalam bentuk uang nih teman-teman betul ini juga banget. gini. Terus gimana Coach? Memberikan itu dalam hati yang bersyukur. Bersyukur itu udah Hmm, memberi. oke, bersyukur itu udah memberi ya. Mm-mm. Kalau saya tambahin lagi selain bersyukur, kira-kira orang ini butuh energi apa? Terus aku kirim, boom, dari jarak jauh. Oke, Ya, oke, jadi tanpa sadar itu memberikan energi yang dibutuhkan sama orang itu. oke, oke, Ya, gitu. Jadi memang aku mempelajari beberapa. Jadi kemarin pun malam jam 9 kemarin malam gitu, aku dan teman-teman ada beberapa orang, 5-6 orang, kita memberikan energi untuk bumi malah. Jadi kita sering oke. memberikan energi untuk bumi. Banyak kan orang kan ngambil ya, ngambil hasil bumi, ngambil segala Betul, sesuatu dari bumi gitu kan, betul, betul. tanpa menghargain bumi gitu. Oke. Tapi aku sama teman-teman kemarin tuh kita bagaimana memberikan energi yang dibutuhkan sama bumi, kita memberikan getaran-getaran yang dibutuhkan sama bumi gitu. Jadi jadilah makhluk yang bukan hanya memberi itu dalam bentuk uang, tapi kita jadi makhluk yang bisa berkontribusi sama makhluk yang lain. Saya rasa itu lebih penting ya. Karena banyakan dari kita tuh kayak punya energi kekurangan gitu. Kayak saya butuh ini, butuh ini, butuh ini gitu. Betul. Kayak kemarin Anjrit bilang, gue lagi butuh buat ini nih. Oke, tanpa kamu ngobrol gitu kan. Oke, apapun yang dibutuhkan sama Anjrit, kirim energi yang dibutuhkan sama dia gitu. Jadi, Berarti coach ya, ah, ah, berarti ah, ah. bukan kalau kita jadi ini intinya ada di sini ya. Ya, Gimana caranya kita ini memiliki energi yang tidak berkekurangan yaitu berkelimpahan tadi ya. ya, Agar apa ya? Agar kehidupan kita pun yang menjadi energi yang berlimpah gitu. betul Hidup kita pun gitu. jadi berlimpah ternyata di Iya, sini teman-teman ya. ya kuncinya sebenarnya salah Nah, satu ini aku kuncinya di butuh situ. uang Anda ya, kurang. Kurang Anda. Baru aja dibahas barusan salah kayak gitu tuh ya. Ah, gitu. Jadi Salah kayak gitu tuh Anda harus berkelimpahan. Caranya gimana? Bersyukur ya. betul, salah Jadi satu ketika kita kuncinya. tidak meminta, berarti kita sudah tidak kekurangan. Namanya juga Iya, meminta sudah tidak kekurangan. Energinya sudah tidak kekurangan. Gitu kan? Tapi kalau betul. kita bersyukur itu udah memberi, itu udah berlimpah. Ya coach ya, kayak gitu ya. Benar-benar. Jadi kalau kamu Oh, mikirin orang itu bukan, aduh kok dia nggak perhatiin aku sih, kok dia nggak telepon aku sih, itu kamu energinya nyedot dia, narik energinya. Jadi dia mau kreatif gitu atau mau kerja langsung, kok capek ya gitu loh, kan ada yang narikin gitu. Tapi kalau kamu kekirimkan energi kayak doa lah ya, kayak orang bilang ya doain, makanya doain, doain.
Terima kasih ya, kamu udah ada dalam hidup aku. Semoga hari-hari kamu jadi lebih baik lagi. Apapun yang dibutuhkan sama kamu, gitu kan? Gitu. Jadi, this is the energy yang kamu bisa kontribusi kepada orang. Kalau kamu sayang orang, kirimkan energi itu. Bukan ingin mendapatkan perhatian. Kok dia nggak telepon, kok dia nggak ada SMS, Bener. nanya gitu. Itu, Oh, this pantesan is, awal-awal nikah saya, waduh, kan istri saya apa-apa, wah langsung gimana saya. Sekarang lebih rileks dan wah makin bahagia gitu, coach. Oh ini ya ya ternyata. gitu loh. Oke, 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 Jadi oke, oke. kita bahkan nggak sadar ya mau dari ibu kayak anak kayak Betul, pasangan kayak betul. segala sesuatu kita pakai energi seperti ini. Kita nggak Bener ya, sadar ya bener. energi yang pertama gitu bahwa everything we need gitu. Ya istri saya sekarang kan sering memberikan energi berkelimpahan, Mas. Ya, ya, ya. Jadi kan saya jadi lebih bahagia gitu. Iya, tapi kalau kalau kita selalu berpikir, aduh gitu kan, kok pasangan saya nggak perhatiin saya sih gitu ya, atau Ah, anak saya nggak perhatiin saya sih gitu, atau oke, apapun, kita sebenarnya lagi tidak membuat hubungan itu jadi lebih asik. Enggak. oke. Kita pikir diperhatikan itu jadi lebih asik, terus kita ciptain banyak drama untuk mendapatkan perhatian. Orang makin kabur, Bener ya, bener ya. Wah ini keren banget makin nih, Coach. kabur gitu. Ini Karena teman-teman penting banget loh teman-teman ya. Apalagi iya, bagi kalian ya yang masih energinya kekurangan ya, yang masih banyak ini itu ternyata di sini nih. Intinya ada di sini nih. Ada di energi ini nih ya, ternyata ya. ya coba deh di sini siapa sih yang punya hewan? Ada nggak? Oke. Ada nggak yang punya tanaman gitu kan? Ada nggak yang sayang sama tanaman dan sama hewan? Hewan itu nggak butuhin kamu gitu. Maksudnya dalam arti yang kalau kamu nggak pulang dia ngomel. Enggak. Oke ya benar Kamu ya. pulang nggak pulang tuh dia pasti datang seneng gitu ngeliat kamu Benar. gitu loh. Ya, Wow, keren ya. dan tanaman juga kayak gitu gitu. Bener Jadi ya. kayaknya Nggak kamu, peduli kamu mau nyiram mau enggak juga gitu kan istilahnya ya. iya, tapi kan kamu akhirnya malah jadi tertarik. Bener ya. Malah kamu seneng gitu kan. Oke. Ya, karena Oke. dia kayak memberikan rasa yang tidak menyalahkan kamu. Kalau Nit menyalahkan tanpa sadar, kamu kok nggak perhatiin aku sih? Kamu harusnya perhatiin. Nah, energi inilah yang akhirnya membuat orang jadi pergi jauh. Ini nih coach. Keren Heeh, coach Pena, merinding heeh. aku dengernya. Apa Anda merinding? Soalnya kita bahas horor merinding. Ya, love you Nah, ini juga. teman-teman pentingnya Heeh. tentang energi. Makanya itu saya tuh sangat seneng coach mempelajari tentang energi ini karena memang mau bahasanya apa, mau perilakunya atau gimana itu ya energinya ya tergimana gitu, energinya Bet- gimana gitu ya. Iya, iya. Karena bahasa juga kan energi ya coach ya. Betul. Dan Betul. kayak misalkan saya kirim SMS ke itu kan ke kamu kan gitu kan DM Nah, WhatsApp gitu kan. Langsung saya ngetik sekian detik langsung nyampe gitu. Gimana betul. tuh caranya tuh kata-kata itu jalan gitu ke Bener kamu. ya. Coba ya gimana ya? Gambar jalan Si gitu. kata-kata ini bisa sama dengan ada yang di sana ya. Iya. Iya, Bisa kayak gitu ya. berarti kan everything is a energy. Kita kan Everything. hidup di lautan energi sebenarnya. Bener ya, kita ini hidup di lautan energi ya teman-teman ya. Iya, iya, Wah keren banget ini ya. gitu. Wah Jadi thank you Coach sebenarnya Pena. ya energi bukan sesuatu hal yang aneh lah gitu. Jadi kita belajar yang simple dulu gitu ya. Ya, Betul, ya. betul. Ini yang simpel-simpel ya. Nih Iya. teman-teman silakan ini yang mau naik ya, klik tamunya. Ada klik tamunya nggak di sini Mm, mm, teman-teman? mm, mm, Kalau mm. ada silakan klik ya. Soalnya kenapa ini belum ada yang naik? Takutnya klik tombol tamunya nggak ada takutnya ya. Iya. Kita lagi gantiin apa Kang Abu karena Kang Abu Ya, kan rest area jam 8 sampai jam 9. Terus dia lagi keliling selama seminggu ini, terus saya gantiin nanti balik lagi minggu depan malam. Oke? oke. Oke silakan barangkali kalian mau diskusi tombol tamu di mana Kang Anjrit? Waduh, tuh kan nggak pada. Ini soalnya tampilan punya saya jadi aneh, Coach. Apa dia di update ya mungkin? Nah, ada tamu nih. Oke, sebentar. Mhm. Ini teman-teman penting banget ya tentang ini. Jadi kalian silakan diskusi. Hmm. Barangkali diri kalian tuh bagaimana, sudah di mana dan gimana, kenapa tidak ada kemajuan mungkin, tidak ada apa itu. Ya itu kita harus bahas energinya kalian ada di mana. Mungkin kalian ada di energi kekurangan terus. Mungkin kalian ada di energi Iya, terus ya gimana mau berlimpah gitu kan. iya, Energinya aja belum kalian ubah gitu kan. betul.
Tapi kalau Oke. kita nggak punya energi yang kayak membutuhkan tapi bisa berkontribusi, yang kayak tadi ada yang bilang, oh saya lelucon ya, ya energi lelucon kamu mungkin kontribusi kepada mereka gitu. Jadi kan Betul, kontribusi bukan hanya uang. betul, 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 Vibrasi yang positif itu bisa berkontribusi. Ya betul. silakan. Halo, ada siapa? Halo, Assalamualaikum. Belum salam Bu, dibuka dulu Yes. kameranya ya. Oh, saya nih lagi habis olahraga. Keringetan kopios. Nggak apa-apa, keringet kan Nggak apa-apa. energi. Nggak apa-apa Bu. Bau-bau keringatnya nggak Pakai nyampe ke sini jilbab kok. soalnya Kenapa di Bu? kamar, di kamar nggak pakai jilbab. Oke, nggak apa-apa. Oh, ya. Ini soalnya Maaf. nanti di YouTube-nya nggak ini, nggak kelihatan nanti ibunya gitu. Jadi jelek, jadi burem gitu. Ya nanti kalau pas lagi pakai jilbab. Ya udah, ya udah. Oke, Udah oke. siapa? Ini ada siapa di mana Bu? Saya Ibu Zuma di Kediri. Oke. Oke, Ibu Juma ya namanya ya. Nama saya Jumaroh, dipanggilnya Oh, Juma. oke. oh. Itu nama gaul Kang Anjrit. Ya, tapi keren ya Juma ya. Silakan Ibu Juma di Kediri, silakan. Gimana Bu? Aduh. Saya mau tanya, energi itu apa? Maksudnya seumpama suami, energinya suami itu bisa menular gitu, maksudnya bisa menular ke saya gitu. Seumpama suami itu males-malesan gitu, tidur-tiduran, terus apa sayanya itu bisa ikut ke bawah gitu. Oke. Bu, tapi ya Bu ya, sebetulnya suami itu tidak menularkan energi, melainkan suami itu punya ular, Bu ya. Kan kalau kayak gini, saya Oh, jadi jadi coach gini nih Ibu Juma ini. Ibu Juma ini, kenapa ketika suami sering tidur-tiduran dan segala macam, saya suka ke bawah, katanya apakah itu energinya ini atau gimana? Silakan coach. Itu ya Bu ya. Itu ke ke bawah bawah yang tadi males kan. gitu. Gimana coach? Iya, karena kan yang tadi aku bilang sebenarnya energi itu bukan sesuatu yang aneh gitu kan. Energi itu kan ada di mana-mana dan kita tuh tanpa sadar sudah memiliki sudah berinteraksi dengan energi itu mungkin dari 24 jam gitu kan. Oke. Sudah ada di mana-mana kayak ibu sedih, saya bisa ngerasain sedih. Itu kan energi. Betul. Oh, betul ya, betul ya. Ya. Kayak misalkan gini nih ya, Uh, ada yang bicara dia tuh uh, apa? uh, Oh, saya tuh lagi kita tuh langsung kayak gimana gitu ya. Oke, kita bisa oke. ngerasain kesedihan dia, kita Hmm. bisa ngerasain kemarahan dia. Orang marah kita juga jadi ikut-ikutan marah juga gitu, Iya, emosi. kenapa ya, Makanya Coach ya? itu karena kita bisa langsung ngerasain pada saat itu kayak kirim SMS gitu loh, kayak kirim WhatsApp begitu DM gitu, Oh, tep gitu oke. kita langsung ngerasain bep gitu langsung. Oh, Cuman oh, kan oh, kita nggak oh. sadar nih masuk gitu loh. Kan tubuh kita Betul. tuh kayak lebih daripada handphone sebenarnya canggihnya gitu. Dan tubuh kita juga bisa ngerasain apa yang diiniin gitu loh. Benar. Ya, jadi kalau dia males, nggak ragu, takut dan nggak tahu gimana mau create hidup, akhirnya kita juga jadi ikut-ikutan. Iya, iya, Betul. karena kita tanpa sadar kan setiap orang memiliki kemampuan kayak punya vibrasi, misalkan kayak radar ya. Tubuh Betul. kita kayak radar. Mungkin kita di sini, gitu kan? Ada orang yang punya kemampuan radarnya ini, dia bisa menerima getaran, gitu Oke. kan? Sekitar misalkan 3 kilometer. Nah, sekitar 3 kilometer ini dia bisa nih menerima getaran-getaran orang. Energi-energi orang yang sedang keluarkan kan? Betul, kalau dia fokusnya pada kesedihan, dia akan narik semua kesedihan ini. Dia akan lebih semakin peka terhadap itu betul. Dia semakin lebih peka terhadap kesedihan orang lain. Sebenarnya 98% energi kita adalah juga disumbangkan sama energi di lingkungan kita. Gitar tadi ya. Iya, tergantung kekuatannya. Kekuatan kamu bisa di 3 kilometer, kekuatan Oke. kamu kayak radar gitu kan, kayak wifi Betul. jangkauan gitu kan ya. Ah, Jangkauan kamu bisa 3 kilometer, jangkauan kamu bisa 5 kilometer gitu. Jadi kita bisa sangat menyadarin energetically yang dihasilkan oleh lingkungan kita. Wah, itu salah satunya juga ya yang Ya, berpengaruh ya. Jadi betul. bisa jadi Bu ya, Ibu males-malesan tuh bukan hanya melihat dari suami,
Mungkin Mm-mm. di sekitaran ibu itu pemalas semua. Sebenarnya saya suka olahraga ya, tapi saya Ya, kalau di dalam rumah itu kan suami saya pensiun, cuma nggak pernah mau olahraga gitu. oke, Pagi diajak olahraga Ah, nggak mau. oke, Tidur, oke. makan, tidur, makan, tidur di dalam rumah. Terus oke. Ya, cara saya menarik dia itu bagaimana? Sedangkan saya sudah rajin olahraga ya, setiap pagi saya olahraga, lari-lari. Udah nyampe rumah suami masih tidur gitu kan. Tapi saya di dalam rumah itu nggak produktif, males ngerjain nyapu, males nyuci Oke. piring, males ngapain. Tapi saya lebih produktif oke. di luar gitu. Ya, Kalau di luar kamu rajin. ya. Oke. Oke, Bu. Tadi yang ketika ibu cenderung memperhatikan si suami dan ingin suami berubah, tanpa sadar ibu tersedot masuk ke dalam dia lebih kenceng. Karena kita juga ini yang tadi kekurangan tadi ya. Iya, Jadi kan pengen kita dia pengen nih, berubah. kita Iya, butuh si suami bergerak itu tuh energi iya. kekurangan loh. Kita butuh gitu kan. Jadi Iya. biarkan Iya, saja mending Bu. Ya. iya, Jadi kita biarkan saja rileks apa diri kita saja jadikan sumber energi yang ini betul, bisa meluas dan bisa memberikan. Harusnya betul. seperti itu Bu. Iya, Gitu. ibu bagus. Jadi ketika keluar, ibu aktivitas, ibu menciptakan sesuatu, sehingga energi ibu ketika ketemu suami, kirimkan justru energinya. Betul. Bukan malah dilihat, aduh, kok nggak produktif. Semakin ibu melihat dia nggak produktif, jadi ibu malah membuat energi dia makin kuat. Betul ya. Ketika ibu Karena marah, kesel, kecewa gitu, itu makin kuat loh energinya. Iya, karena ibu sebenarnya saya tidak juga memberikan marah. energi yang baik gitu coach ya, yang bisa mengangkat lebih Iya, semangat, iya, tapi melainkan malah memberikan energi yang lebih turun tadi ya. iya. Karena dia telah, yang paling banyak sih dari dia. Ketika ibu tadi katakan pensiun, buat dia mungkin pensiun punya arti. Artinya adalah saya nggak berharga lagi. Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang bikin tarik turun. Nah itu Caranya dia, menarik ya, Bu. Caranya menarik dia biar semangat gitu. ibu ganti do energinya, bukan energi kekurangan. Energi kekurangan tuh kayak gini, ih si bapak tuh kenapa males banget, aku pengen si bapak tuh makin Oh, aku makin semangat, pengennya itu karena aku butuh, itu energi kurang itu. Iya, Makanya ganti dengan energi keberlimpahan. Ini ada yang nanya sekalian ya, gimana iya, energi keberlimpahan itu? Energi bersyukur dan memberi. iya. Gini, kita nggak akan punya energi itu ketika kita menjudgment, ketika kita menghakimin, ketika kita membutuhkan untuk menyalahkan. Nah, banyak dari kita juga yang punya kebutuhan untuk menyalahkan, kebutuhan untuk menyalahkan diri. Kita kayak punya kebutuhan untuk selalu menyalahkan diri, itu juga ada loh. Jadi kayak Betul. selalu melihat ada yang salah nggak ya di aku gitu kan. Apa yang salah di iya. aku. Jadi kayak punya energi kebutuhan untuk mencari apa yang salah sama diri, atau punya energi kebutuhan untuk melihat apa yang salah di sekitar kita. Iya. Hmm, Nah, mungkin saran saya sih kayaknya ada sesuatu energetically juga yang perlu diganti sama si bapak, karena ketika kata-kata pensiun, dia merasa nggak berdaya, energi jadi low. Iya. Jadi turun gitu. Nah, Oke energi Bu. turun ini akan bisa menarik karena kan namanya kurang tuh kayak yes, kayak vakum yang nyedot semuanya Betul. untuk jadi ikutan kurang. Jadi kamu bisa ikut deh kelas money class gitu kan. Nanti memang aku Betul. pengen ngadain itu money class itu untuk teman-teman di batch berikutnya. Kamu bisa ikut tuh si Anjrit masuk ke dalam dimensi kalau mau dapat informasinya. Oke, iya teman-teman ya, buat kalian yang pengen bisa merubah energi-energi yang ada dalam diri kalian ya, yang Mm-mm. tadinya kekurangan jadi berkelimpahan dan segala macam, itu ada di kelasnya Batch Coach Pena ya teman-teman ya. Karena kan Ya, kita nggak tahu nih sekarang, aduh saya tuh harus berenergi berkelimpahan, harus gimana coba? Nggak tahu kalian ya. Gitu kan, Harusnya sedangkan selama padahal ini yang kalian tarik itu energi kekurangan, kayak apanya, Allah aduh tolong saya butuh uang, gitu kan, beras habis, itu energi kekurangan teman-teman ya, tanpa kita sadari kita kayak yang wah berdoa gitu kan, padahal itu energi kekurangan yang kita tarik, makanya kita kurang terus. Nah itu ada di kelasnya Coach Pena, ini udah session 2 ya, udah batch 2 nih teman-teman ya. Jangan lupa masuk ke grup Dimensi 89. Nanti saya umumin nomor WhatsApp-nya ya, teman-teman ya. Itu ya, ya Bu ya. Bu, jadi tolong mulai sekarang ganti energi kekurangan Ibu pengen si Bapak begini-begini dengan cara Ibu ya pengen memberikan, yaitu dengan bersyukur ya. Dengan bersyukur iya, salah udah satunya gitu ya Bu ya. biarkan kita Kalau anjrit, sudah saya biarkan udah saja dibiarin seperti ini. itu. nah Iya, Saya itu olahraga setiap pagi betul, apa betul, ya. betul. Saya
herannya itu kenapa saya kalau di rumah itu malah malas ngerjain sesuatu gitu. Saya Ya, produktif di luar sampai keringetan, berkebun, nanam Betul. bunga apa, tapi pas masuk kok malas ngerjain apa, saya Ya karena ketarik gitu. tadi ketarik. langsung lihat Bapak, Bu. Jadi Mm-mm. Ibu langsung kalah energinya gitu. Mm-mm. Ya. Jadi Kalau ya Jadi kayak mulai sekarang kesedot. mending tetap kita menjadi sumber saja ya Coach ya. Ubah diri kita menjadi sumber yang memberikan energi yang baik kepada sekitar. Ibu kalau misalkan gitu terus ganti energi suaminya. Perlu di charge. Suaminya perlu di charge. Jadi intinya sih yang tadi saya bilang, kalau dia udah agak low dan merasa gak berharga, dia nggak merasa berharga, dia udah kayak vakum gitu, bup, nyedot Iya, di udah sekitarnya terlalu gitu loh. santai banget. Iya, karena dia merasa diri dia udah nggak berguna, nggak bermanfaat sejak mungkin pensiun. Aku udah nggak dihargain lagi. Aku udah nggak ada income, penghasilan, ngerjain apa. Nah itu vibrasinya akan menarik untuk sekitarnya tanpa dia sadarin sih Bu ya, tanpa sekitarnya dia narik kayak turun gitu, karena dia energinya kurang Kalau banget. saya kalau lama-lama di dalam rumah juga kok kayaknya gimana gitu, rasanya kok malas sekali. Jadi saya lebih suka di luar rumah. Iya, karena ibu mulai menggerakkan tubuhnya. Kalau semakin kita udah semakin merasa nggak berharga, terus di dalam rumah tubuhnya nggak bergerak, ya sudah gitu loh. Menggerakkan tubuh itu udah salah satu untuk menggerakkan energi yang stuck loh sebenarnya. Iya, jadi kalau misalkan, aduh aku kok nggak berharga, gerakin aja tubuhnya. Karena jadi jalan gitu loh. Jangan dipakai tidur gitu. Dipakai tidur makin stuck tuh energi gitu. Jadi Nyangkut. pakai jalan. Iya, gitu. Nyangkut gitu loh. Ya, salah satunya sih bergerak sih sebenarnya. Jadi kalau ketika tubuhnya berubah, kehidupan berubah. Ketika pemikiran berubah, kehidupan dan tubuh juga berubah. Sebenarnya semua satu kesatuan. Betul. Energinya nggak stuck. Makanya Bu, kenapa ya dalam agama itu selalu ada gerakan, kayak sholat aja gerakan. Betul. Kenapa sih sholat tuh nggak diem Sampai aja? dongeng. Gitu? Kenapa nggak kayak gitu? Kita harus gerak, harus apa? Itu salah satunya kita harus bergerak. Iya. Gitu Bu ya. Sudah bergerak terus ini tadi udah olahraga 2 jam. Bergerak kan? Betul, ketika berjalan, bergerak, atau kayak ya even kamu berjalan pun terus masak kayak mau ngapain, kayak mau naik sepeda, mau apa, energi kita kayak ngalir gitu loh ya Bu. Ya, Iya. oke. Oke, Jadi Bu Cuma. ya Oke, saran terima saya kasih. ikut, ya saran saya ikut aja, ajak si Bapak gitu, Boleh. Pak. Ternyata kita tuh punya loh kemungkinan yang berbeda. Siapa tahu hidup kita bisa lebih ada sesuatu pemahaman yang baru tentang keuangan. Kita bisa. Bapaknya itu nggak mau dinasehatin, diajak jalan aja, nggak pernah kena matahari. Dia nggak mau keluar rumah. Ya, Ya udah biarin aja Bu. ya. Keluar naik mobil, masuk rumah lagi, kok nggak mau jalan. Oke, Bu ya. Oke. Oke. Iya, Ya, iya. Ibu gitu Nanti ya. saya ikut kelas insya Allah nanti. Ya, Iya, masuk iya. kelas Coach Pena aja. Tapi nanti nomor wawanya nanti sama saya diumumin. Atau sekarang ya teman-teman silakan ditulis nomor wawa saya untuk masuk ke grup Dimensi ya. Nanti di grup Dimensi itu semuanya ada ya. Jadi grup Dimensi ini grup saya bareng Coach Pena ya. Kan ini acara Dimensi 89. Silakan ditulis nomornya 08 depannya itu ya. Nah, ini tata cara Coach kita untuk menyampaikan nomor telepon di live. Karena kan nggak boleh. Jadi ini kayak gini. Depannya 08. Nah, ini harus ada kata-kata gitunya. Jadi nggak langsung 08. Nah, nggak kayak gitu. Itu nggak boleh. 08 udah depannya. Setelah itu 22334477 ya. Jadi setelah 08 22334477 belakangnya belakangnya 05. Oke, silakan Gitu. ditulis, silakan diwawa ke saya ya. Iya, karena kita perlu mengubah frekuensi kita juga. Jadi nggak ketarik-tarik itu loh Bu. Jadi dalam kelas itu bukan hanya mempelajari tentang si Bapak, tapi gimana tubuh ibu itu atau energi ibu nggak hanya aktif di luar, tapi justru bisa berkontribusi bahkan ketika di dalam.
Kalau enggak kan Wah, tadi ibu kesedot kan. Nah sekarang Iya. bagaimana jika ibu menjadi tubuh yang memiliki energi yang besar yang justru bisa berkontribusi kepada dia gitu. Kalau sekarang kan ibu hanya bisa aktif ketika di luar, begitu ke dalam balik lemah lagi energinya gitu kan. Nah bagaimana jika ke ibu yang tidak terpengaruh sama dia tapi ibu bisa mempengaruhi dia. Jadi bukan hanya verbal aja yang saya ngomong tapi saya ajak praktek. Nanti di praktek di dalam kelas ada clearingnya, ada kenalin energi diri sendiri, bagaimana memperbesar itu ada tekniknya gitu di dalam kelas. Kalau ini kan cuma informasi-informasi aja. Oke. Oke, Oke, oke. makasih yes, Coach. Makasih oke, Thank yes. informasi. you ya Juma, Ibu Juma. Dadah Ibu. Udah, ini keluarnya gimana ini? Ganti sama saya Bu ya. Oke, thank you ya. Oke, oke. Oke, Kak, makasih. Ya, ya, sama-sama. nanti saya akan senggol bisnis itu setelah batch level yang kedua ya. Jadi kan level yang pertama, batch pertama itu kan bicara tentang money gitu ya. Kan teman-teman pada minta gimana sih yang berikutnya gitu level level 2. Jadi saya ngomongnya level 2. Nanti level 2 saya akan bikin itu kan akan bahas tentang bisnis karena banyak yang nanya tentang bisnis atau usaha gitu. Sebenarnya bukan hanya untuk orang pebisnis karena hidup kita adalah bisnis. Wah, keren tuh ya. Teman-teman yang udah wawa saya, nanti kan ada link ya. Nanti saya ada Mm-mm. jawaban otomatis dari saya link itu klik aja linknya langsung masuk ke grup Dimensi 89. Halo, ada siapa di mana? Ibu Mimi ya? Halo? Ya, Iya. dibuka dulu Bu Mimi ya kameranya. Nggak usah, Kang. Aku tuh ketahuan tetangga. Emang ibu Soalnya orang tetangga mana aku Bu? semua suka lihat Kang Anjrit. Nanti ketahuan curhat di sini. Gimana Bu? Takut ketahuan Soalnya curhat katanya. Oke, ya udah. takut Ketahuan curhat. Nah, sama tetangga. soalnya tetangga aku kayaknya nonton Kang Anjrit semua. Ya sama aja sekarang juga ibu itu lagi bicara. Ya udah silakan Bu, silakan. Nggak, Kang, aku mau gini, Coach, aku mau tanya. Aku Mm-mm. tuh kan punya suami tuh kan kerjanya jauh gitu, pelaut. Jadi Mm-mm. pada tuh duitnya banyak coach. Cuman kalau ngasih aku kok pelit banget. Udah gitu Ya. kalau misalnya kayak gajian gitu. Itu tuh harus diminta dulu. Padahal kan tahu ya kalau udah tanggal 1 gitu kasih aja gitu kenapa. Ini harus Mm-mm. diminta dulu. Harus Mm-mm. dikabari dulu. Mana gaji, mana gaji. Kan ngeselin ya coach ya. Kadang-kadang nguras energi buat aku gitu. Jadi tuh gimana ya kucing ngapainnya ya supaya sadar gitu suaminya nggak harus dibilang-bilang dulu gitu. Ah, Bu, kalau Ini nggak jauh saya, dari tadi sih, kayak yang ah, tadi ah, ini. jadi kayak semakin kita butuh gitu kayak ya bisa jadi ketika ibu dari frekuensi kekurangan, ibu menarik suami yang kekurangan. Jadi kan ada yang nanya kenapa sih orang kaya kok pelit gitu ya. Nah, karena dia dari kekurangan, ibu dari kekurangan misalkan aku kurang perhatian, kurang uang, kurang segala macam tanpa sadar. Bisa jadi ibu menarik pasangan yang punya frekuensi kekurangan. Jadi Hmm, kalau dia kekurangan, dia udah punya banyak duit pun ketika dia ngasih dia takut kekurangan. bisa jadi dari sana ya, Coach ya, Ya, salah bisa satu. jadi. Nah, itu yang perlu Oke. digali. Biasanya kalau dalam kelas saya akan memberikan tekniknya untuk ibu mengenalin dulu frekuensi kita nih kekurangan nggak? Jangan-jangan ketika frekuensi kita kekurangan, menarik pasangan yang merasa kurang, walau uang banyak merasa kurang. Makanya yang dikatakan orang pelit, karena bukan tentang kaya. Dia kaya uang, tapi di mentalnya tetap kekurangan. Mentalnya tuh mental kekurangan. Nah, Gitu. Jadi coach kalau misalnya kan kayak Mhm. misalnya saya memang butuhnya tuh di awal bulan butuh banget gitu. Terus jadi kalau mintanya tuh kadang-kadang saya udah chat gitu kan, yang kirim oke. kirim kirim dibaca doang, dirit doang. Ini halo Ya, Bu Mimi, iya. Heeh, ini Bu Mimi iya, ya dari mana Ibu? dari Medan. Ibu dari Medan, Ibu nonton dari awal kan tadi saat kita meminta energi Ibu tuh Iya. kekurangan. Udah dijelasin. Kang, kalau nggak diminta dia nggak ingat gimana, Kang? Bu, Ini kan dijelasin nih, ini gini, dijelasin nih ya. Kenapa sih tuh kan? Karena kita meminta, saat kita meminta itu kekurangan, jadi otomatis kita akan kurang, dikasihnya akan kurang.
Berarti tidak Betul. tidak akan dikasih uang tadi. Coba rubah menjadi energi berkelimpahan. Tapi apa? Bersyukur. Bersyukur atas apa? Nggak apa-apa telat juga aku bersyukur. Nggak apa-apa sedikit juga aku bersyukur. Coba Ibu ubah jadi itu energinya. Ya, mungkin Ibu bisa mengirimkan, oke, dia butuh apa ya di sana? Dia butuh doaku, dia butuh kasih Betul. sayang, dia butuh perhatian, bukan hanya dibutuhin uangnya aja gitu. Tapi kita jadi energi Betul. yang memberi, bukan energi yang meminta. Harus seperti itu, Bu. Ya, mungkin ya kita perlu jadi energi yang memberi, bukan energi yang minta. Karena ketika Ibu dalam frekuensi kekurangan, kita tidak bisa mengubah orang kekurangan karena dia hanya apa ya, datang dengan peran yang sama seperti kita. Oke, mungkin Ibu, makanya saran saya sih untuk ikut kelasnya. Jadi kalau sekarang kan Ibu cuma berpikir gimana mengubah dia untuk memberikan saya uang. Benar, Ya, benar. Pasti jadi Hmm. pertanyaan Ibu Hmm. hanya di situ. Jadi yang saya Hmm. ngomongin juga nggak masuk gitu loh. nggak akan Yang masuk, Pak. Anjrit juga ngomongin nggak masuk Betul. karena Yang Ibu masuk tuh hanya fokusnya, uang aja, uang. Makanya kenapa yang selalu saya bahas uang. ya, Ya, nggak, Ibu soalnya saya kan bertanya apa yang punya salah minta gitu kan. Anjrit. Ya, Ibu hanya bertanya apa yang salah dengan saya atau apa yang salah dengan suami saya, kenapa dia nggak kasih uang. Nah, tapi itu yang tadi kebutuhan untuk menyalahkan, kebutuhan untuk menyalahkan dia atau kebutuhan untuk menyalahkan diri. Nah, itu pun kebutuhan yang dari energi berkekurangan, Bu. Kalau kita kayak, aduh saya butuh dia untuk isi, itu dari energinya kurang. Kurang itu energi negatif maksud saya, Hmm. bukan Tapi kalau energi saya positif. ngingetin gitu kan, Coach, itu ngingetin tiap awal bulan gitu kan nggak masalah kan, Coach, kan misalnya ngingetin, saya ini udah tanggal berapa gitu, yang tanggal berapa gitu. Iya, Bu. Kalau dari negatif bahwa kalau frekuensi energi kita negatif, saya ingin Ibu untuk belajarin dulu tentang diri Ibu sebelum meminta. Mintanya itu nggak salah. Dari energi mana kita berfungsi? Dari energi ketakutan, takut dia nggak kirim. Dari energi kalau nggak ada uang gimana hidupnya. Itu dari ketakutan, Bu. Betul. Dan itu dari frekuensi negatif. Jadi ketika Ibu minta dengan frekuensi ketakutan nanti nggak punya uang, ketakutan nanti nggak bisa bayar, ketakutan. Jadi Ibu minta dengan energi ketakutan dibarengin. Kayak SMS plus getarannya takut. Jadi begitu orang baca, gitu langsung kejut-kejut. Kalau bisa Iya, dia nggak usah baca supaya dia nggak kejut-kejut gitu. Gitu ya Bu, gitu. Nah karena frekuensi Ibu itu, jadi ketika minta bikin orang terkejut gitu. Ngingetin tapi pakai ancaman gitu. Bisa jadi Awas itu. ya Awas kalau loh kamu ya. nggak kirim, anak Iya, nggak Coach. makan. Betul. Kadang kayak gini sok-sokan gitu ya. Misalkan dia tuh bikin status kalau tidak Iya. memperhatikan istri misalkan gimana padahal dia tuh pengen minta uangnya. enggak, Coach, saya juga mau tanya ini, Coach, satu lagi, Coach, kan gini nih. Nah, satu lagi yang saya tuh nggak suka tuh, dia tuh kan selalu bilang ke saya nggak boleh pasang ini semua password medsos saya dia harus tahu. Udah gitu dia bilang kamu tuh kalau di FB dia apa nggak usah pasang-pasang muka, nggak usah taruh-taruh wajah, nggak usah taruh-taruh apa. Yaudah saya turutin, ya udahlah saya pikir buat apa. Nggak taunya pernah sekali saya lihat di medsos dia dia itu tampangin wajah gitu. Padahal dia bilang kita nggak usah ini ya, nggak usah taruh-taruh wajah. Ntar kamu diituin di komen-komen lagi gitu. Padahal kan saya pingin punya privasi sendiri ya, Coach, nggak usah tahu-tahu passwordnya gitu. Nah dia harus tahu, semua password harus tahu, termasuk password ini nih, Coach, TikTok ini. Nah tapi karena saya kira dia nggak bisa buka karena dia lagi di seberang di luar negeri gitu, jadi nggak mungkin buka, jadi dia pasti nggak tahu nih saya. Tapi buat saya sih kurang lebih seperti itu. Jadi kita perlu ngerti getaran kita ngomong halo say gitu kan, tapi orang kejut-kejut gitu, itu kayak pasti ada sesuatu nih, dia juga bisa ngerasain. Apalagi kalau halo say-nya tuh pas dia gajian kelihatan kan mau
anak ayah gitu. Anak siapa yang Iya, nggak makan nih? betul. Uang sekolah nggak Kalau ada saya, gitu. kalau saya udah tahu ya, saya gajian Anda. Nah, itulah kalau misalkan kita tuh mengirim sesuatu, pesan, telepon, atau terkonek dengan orang, tapi ada getaran di belakangnya. Ini yang dibilang agenda tersembunyi. Nah, agenda tersembunyi itu dari energi berkelimpahan, positif, atau dari energi negatif. Energi negatif adalah kayak tadi, aduh, kalau kamu nggak kasih aku nggak bisa hidup nih gitu kan, atau kalau kamu nggak kasih nanti gimana anak-anak nggak bisa makan gitu. Nah, energi frekuensi itu yang membuat dia rasanya nggak enak karena berat gitu. Makanya Bu, Jadi saya coach, sarankan, nggak, maksud saya jadi solusinya biarin aja gitu. Jadi kalau dia misalnya sampai tanggal berapa gitu baru bisa diingatin. Soalnya kalau nggak saya diingatin nggak coach, saya nggak mengatakan kata-kata saya sekarang ini saat ini adalah solusi buat kamu. Saya cuma bilang kamu ikut kelas sehingga kamu sadar siapa kamu. Itu sih betul. Mm-mm, Biar satu gitu. bisa ya merubah energinya sendiri. Wah, saya harus Betul. berenergi Iya, berkelimpahan. Gimana iya, caranya? Itu kan iya, banyak layer-layernya dia berkelimpahan tuh, gitu kan? iya. Kalau sekarang kan ibu hanya berpikir yang benar ini atau itu, Betul, salah betul, dan benar lagi kan. Yang benar betul. minta atau yang benar nggak minta, nungguin. Ibu hanya dua bertanyanya dari mau mendapatkan jawaban benar atau salah. Itu bukan solusi. Iya, jawaban saya benar dan salah itu bukanlah solusi. Minta benar, nggak minta benar. Itu bukan solusi buat ibu. Mengubah frekuensi ibu, memberikan kesadaran pada diri ibu, sehingga energetically antara hubungan ibu dengan suami itu yang berubah. Keren. Gitu. Ya, jadi cukup. saya rubah diri saya dulu gitu ya coach ya. Betul, Iya, Selama ini harus betul banget, Bu. ya. Betul betul. banget. Dan ibu harus ngerti gimana cara ngerubahnya, apa yang perlu dirubah. Ibu harus ngerti dulu, jangan hanya berubah-berubah. Iya, orang sih ngerti berubah. Apa yang berubah ya? Apa yang Iya, diubah ya? betul. Yang diubah sama orang perilaku, bukan. Yang diubah sama si ibu, Bu, tahu saya ya. Paling alis. Kata-kata gitu kan, kata-kata. Biasa, biasa akhir bulan minta, kalau Iya, sekarang pertengahan udah dikasih warning. iya. Paling yang diubah alis, yang tadinya gak berhijab terus berhijab, mah aku udah soleh. Abis itu Nah, bilang, energinya gitu-gitu aja ah, ngapain? abis itu bilang, ayah gitu kan. Jika aku tidak mengirim SMS ini atau DM kamu, Cie, artinya aku udah gak punya duit buat bayar internet. Soalnya ini enggak. Ini kan udah tanggal 6. Ini tanggal 6. Tadi baru saya bilang, ini tadi baru saya bilang yang mana uang bulanan. Ntar aku meeting dulu. Nah, coba ditungguin meeting. Ya, Padahal dari semalam dibilang Wah, ini ibu udah berapa lama hubungan, maaf Bu? maksudnya menikah gitu. Iya, menikah. Udah 2019 sudah 5 tahun. 5 tahun ya, 2019. Oke. Heeh. Bu, perlu diperbaiki kalau menurut saya, Bu. Sayang banget dengan hubungan yang Iya. sudah lama ini, Bu. Jangan sampai gitu kan, istilahnya ya karena diri kita sendiri, Bu. Nggak ada yang salah. Makanya kalau ibu ini murid AA Bu juga, ibu ngerti kan, nggak akan ada yang bisa merubah Iya. orang lain, Bu. Bener kan? Mm. Kita ini tidak bisa Iya. merubah orang lain. Salah satunya gimana untuk merubah, ya diri kita yang harus diubah. Gimana cara merubahnya, ya itu kita harus tahu. Apa sih yang harus saya ubah? Salah Iya. satunya tadi ya pembelajaran kita hari ini, rubahlah energi kekurangan kita menjadi energi keberlimpahan. Apa itu energi kekurangan? Meminta. Kita boleh meminta, tapi dari Dia frekuensi memang yang minta berbeda. kan? Nah, itu tadi. Iya, frekuensinya beda. Nah, Frekuensinya jangan di kekurangan ya, Coach ya. iya. Jadi nanti di dalam kelas itu teman-teman pasti diajarin mengenal, mencari, karena frekuensi itu pernah masuk dalam diri kita dan ada di sel tubuh. Makanya bukan hanya sekedar, oh ya tahu lepasin, tapi nggak tahu di daerah mana di dalam tubuhnya kamu simpen, gimana cara ngelepasinya, gimana kamu ngukur bahwa tahu itu udah lepas. Nah, itu penting ya. Gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau itu energinya tersimpan dalam tubuh, kita nggak sadar, kita nggak tahu, gimana lepasinnya nggak tahu, gimana sudah mengukur itu udah lepas dan masih ada nggak tahu.
Nah, biasanya tuh di sana diajarin untuk melepaskan energi tersebut, disadarin ada di tubuhnya kayak gimana, cara ngukurnya gimana, tahu melepaskannya gimana. Jadi bukan hanya sekedar tahu di dalam logika aja bahwa iya aku harus lepasin. Mantap nih ya. Ya, Ini kadang sih memang orang-orang kayak kita tuh kayak nggak butuh seperti ini, padahal inti-intinya tuh ada di sini loh teman-teman ya. Saya sendiri merasakan ya, saya dulu selalu mengabaikan tentang orang mau bicara apa, karena diri kita udah terpuruk, jadi saya abaikan. Ternyata sedikit-sedikit saya pelajari, ternyata memang ini yang harus saya ubah tuh gitu. betul, Oh ternyata betul. ini ilmu-ilmunya, ini teknik-tekniknya, dan yang saya harus bisa. Dan teman-teman, jika kalian ingin berubah, yaitu dari Tati, ayo kita berubah. Dengan apa ya kita cari tahu. Iya, jadi ada teknik yang simple. Kalau dulu saya mempelajari banyak teknik yang dimana harus dilakukan oleh orang lain kepada kita, kayak hipnoterapi. Saya butuh orang lain untuk memperlakukan kepada saya gitu. Jadi saya Betul. kliennya gitu kan. Kalau sekarang saya kasih toolsnya sehingga kamu bisa pakai ngukur, ilangin, pakai ngukur, ilangin, ganti gitu loh. Kamu bisa tahu diri kamu, tubuh kamu isinya apa. Benar. Frekuensinya Maksudnya kayak frekuensinya, gimana. iya, Betul. frekuensi apa sih yang aku masukin ke dalam tubuhku dan Betul. seberapa berat energi itu dimasukin ke dalam tubuh dan seberapa Betul. bagaimana aku bisa menghilangkan itu dan bagaimana aku berkesadaran sekarang untuk mengisi frekuensi tubuhku gitu loh. Itu ya teman-teman ya, daripada Anda pergi Iya. ke dukun, coba ya. Tanya kodamnya, kodam saya apa? Daripada ke dukun, aduh saya tuh kayak gini, Duk, gitu kan. Duk, Iya. bukan Duk, kan dukun, Duk, saya tuh begini gitu. Gitu kan. Habis pulang dikasih jikiran sama dukun sama mandi Anda ya. Mandi air Yang kembang, dimandiin tubuh, coach ya, yang dimandiin tubuh padahal selnya masih terpuruk, yang nggak berubah-berubah Anda ya. Karena kan tubuh baru cuma di luaran doang gitu Enggak, ya. enggak Kang. Kadang aku tuh sampai overthinking. Ini jangan-jangan ada lagi yang ditransfer yang lain. Ya, bisa jadi karena kalau segala Bisa jadi sesuatunya loh. kekurangan akan menciptakan seberapa banyak kekurangan. Betul. Kekurangan Begitu perhatian, ya. kekurangan kasih sayang. Orang yang punya energi kekurangan akan mencari segala sesuatu untuk memenuhin gitu. Itu yang dibilang orang egois. Misalkan dia energinya kurang nih, frekuensinya kurang nih, negatif kan. Akhirnya dia membutuhkan orang lain untuk memberikan perhatian sama dia. Dia butuh uang, dia dia butuh uang, terus dia butuh orang lain untuk memperhatikan, dia butuh 1 perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan, tetap ngerasa kurang karena frekuensi dia kurang. Itu. Iya, Dan gitu itu, loh. coach ya, sekali lagi, bukan salah pasangan kita. Tapi bisa jadi kita menarik pasangan itu dari apa? Dari energi kekurangan kita. Benar, coach? Betul. Itu, Iya. teman-teman. Oh iya ya. Iya, Itu dari frekuensi salahmu kita yang kurang. sendiri, Mimi. Iya. Jadi ibarat kalau kita tuh cangkir yang kosong nih, kosong dengan perhatian, dengan uang, dengan segala macam, ini kosong frekuensinya. Akhirnya orang tua kita misalkan merasa kekurangan, terus orang tua kita nggak bahagia dalam relasinya, hubungan suami istri nggak bahagia tapi satu rumah. Nah, energi inilah energi kurang atau energi negatif lah ya kalau boleh, kalau yang umum orang kenal. Akhirnya ketika kamu bertumbuh di lingkungan yang memiliki energi seperti itu, tanpa sadar nih kamu tumbuh nih dengan energi yang sama, kamu akan menarik frekuensi yang sama. Itu betul. Iya, akhirnya ibu tanpa sadar, bukan sadar, akan menarik pasangan yang memiliki frekuensi yang sama-sama kurang. Benar. Jadi mau uangnya seberapa banyak pun, dia kalau kasih merasa ada yang kurang, nanti uangku kurang nih, makin dikit nih uangku gitu loh. Jadi dia merasa kurang terus, dikasih gaji seberapa pun dia merasa kurang, mau dikasih ke orang dia merasa kurang, mau keluarin uang buat diri dia sendiri aja dia masih merasa kurang gitu loh. Iya, bener gitu. Nah, karena biasanya itu dari frekuensi kekurangan atau frekuensi negatif. Jadi dia selalu akan berpikir negatif. Kalau uang aku habis gimana? Nanti istriku pakai lagi buat seneng-seneng, bukan buat itu gitu. Jadi dia berpikirnya selalu jadi negatif. Ya mungkin Ya gitu. makanya nggak heran dia nanya gitu kan, kamu jangan pasang ini, dia ketakutan kalau uang yang dia kasih itu nanti dipakai disalahgunakan atau ibu selingkuh atau apa, jadi pemikirannya kurang semua, pemikirannya semuanya negatif. Jadi yang terjadi hubungan ibu dengan dia adalah pikiran negatif semua yang terjalin.
Hmm, Oke, Gitu, Mimi. oke? iya. Oke ya. Jadi kita perlu Oke. tahu, kita juga perlu merubah diri kita. Bagaimana caranya? Itu ada di kelasnya Coach Pena ya teman-teman. Biar kita tahu energi kita lagi di mana, frekuensi kita lagi di mana, kita ini bagaimana, kenapa ini saya begini terus. Itu semuanya kita bisa mengetahui program-program apa yang sedang kita jalanin yang tanpa kita sadar ya teman-teman ya. Iya, Silakan, gitu. silakan untuk masuk ke grup Dimensi 89. Itu grup apa? Grup saya Iya, dengan Coach Pena ya. Iya, Itu di thank grup you. itu Ya, ya, nanti Mas. ada ininya, ada apa info-infonya untuk kelas, untuk segala macam. Bahkan mungkin nanti kita kumpul-kumpul. ya. Silakan ditulis nomornya 08. Udah di screenshot tadi kok, Kang. Pintar di Bentar, ini screenshot. yang lain kan banyak orang di sini. Oh, 08 ya, itu depannya 08 Heeh. 22334477 tuh ya. 22334477 belakangnya 05. Iya. Oke. Jadi ada kelas money tanggal 17, 18, 22, oh itu 24 malam untuk yang di pakai luar Zoom. di Gimana? luar pulau juga bisa. Oh, pakai Bisa. Zoom ya, Bisa bisa. Pakai pakai Zoom Zoom. kan Jadi kelasnya nanti kan. kelasnya itu pakai Zoom Hmm. dan harganya itu memang saya buat harga terjangkau untuk teman-teman yang di TikTok gitu. Kelas Coach, kalau kelas ya. Coach ini ada yang tanya, Udah. kan batch Mm-mm. pertama ada yang nggak ikut, Mm-mm. baru ikut batch kedua, itu gimana? Mm-mm. Itu semuanya dari awal ya, dari awal Yes. tetap diajarkan Iya, apa-apanya, teknik dan segala macamnya ya teman-teman ya. betul. Jadi semuanya pokok Betul, di-sharingkan bagaimana tekniknya, bagaimana betul. mengenalin, bagaimana membuang, bagaimana melepaskan. Karena pakai Zoom untuk dimanapun, mau di Singapura, mau di Malaysia, mau di Taiwan atau segala macam. Karena kemarin kita ada peserta juga kan dari luar negeri kan, dari Oke, Malaysia, ada beberapa betul, dari Malaysia. Itu Dari silakan Taiwan banyak. welcome ya, silakan join. Kelasnya itu dalam bentuk Zoom, ada recordingnya, ada tekniknya, ya. Jamnya itu jam 7 sampai kadang-kadang sampai lebih. Oke. Kadang-kadang bukan sama jam 8, kadang-kadang jam 7 sampai jam 9, setengah 9 gitu. Ya, Materinya pokoknya dari sisi awal ya teman-teman, ingat itu ya, materinya dari sisi awal. Terus apa sih, seperti apa sih materinya tuh seperti apa? Ini salah satu bocorannya tuh kita merilis ya program-program yang sudah tanpa kita sadar kita masukin tentang apa? Tentang kekurangan, tidak berkelimpahan. Hal-hal yang bukan negatif lah ya, kita sebut hal-hal yang kurang baik bagi diri kita. Jadi si programnya kita rilis, lalu kita isi dengan program-program yang baik. Makanya kenapa orang bisa cepat maju, kenapa orang bisa maju, itu bukan salah satunya karena program yang ada dalam diri kita ya teman-teman ya. ya. Itu salah satu. Investasinya ada yang nanya, investasinya 600.000 aku buat Ya. gak ini bisa terjangkau sama teman-teman. Dan itu salah satu 3 hari tujuan ya? aku. Ya 4 malah saya 4 dapetin hari, satu. 4 hari ya. Empat kali ketemu. 4 kali Yes, ketemu. jadi kamu diajarin tekniknya segala macam yang tadi, bukan hanya pengetahuan aja, tapi kalau buat aku pengetahuan itu kayak nggak gres gitu. Buat aku tuh ngubah energinya Bener coach, ini. bener coach. Ketika diubah yang negatif, kamu aslinya diciptakan Tuhan positif. Sebenarnya kurang lebih gitu bahasa saya, oke ya. Betul. Kamu diciptakan Tuhan positif, tapi kamu racunin dengan pemikiran negatif sehingga tubuh kamu berubah menjadi negatif. Oke. Akhirnya terjadilah sesuai dengan perasaan kamu yang negatif ini yang tercipta. Nah, melepaskan itu adalah melepaskan semua program sehingga kamu kembali aslinya kamu. Kamu bukan berubah untuk menjadi orang lain, tapi kamu kembali lagi asli energimu, casing yang udah diberikan nama Tuhan, platform yang udah diberikan nama Tuhan yang sempurna. Sebenarnya itu. Nah, betul. Ya, kamu bukan diubah untuk menjadi orang lain, tapi kamu kembali lagi ke aslinya ketika Tuhan menciptakan kita, energi yang aslinya. Cuma selama ini kita energinya berantakan. Betul ya. Pemikirannya berantakan. Karena apa? Frekuensi sekitar. Karena kejadian-kejadian gitu kan. Dulu zaman perang susah, penuh dengan kesedihan, penuh dengan kemarahan. Akhirnya frekuensi kita nggak selaras lagi dengan Tuhan. Benar. Nah ini ketika dilepaskan kembali lagi kita kepada Tuhan menciptakan kita. Karena kita sesuai dengan Dia. Oke. Kita tidak menjadi orang lain. Justru selama ini kita jadi kayak orang yang nggak jelas siapa kita. Betul ya. Ya. Siapa kita? Indonesia. Dari khotbah gue pagi.
Oke, thank you Mimi ya. Ini masih ngantri Mimi. Iya, banyak iya, nih Mak. ya. Ya, makasih Kang. Oke, Ya, makasih dadah. Kang, makasih Coach. Dadah. Kasih, Dadah, bye-bye. Mimi. Ya. Kang turunin Kang, aku. Siap. Coach, ini masih banyak yang ngantri, tapi kita pilih satu aja ya paling ya. Yes, yes, kita satu kali Teman-teman lagi. satu dulu aja ya, besok Ya, masih bisa besok kita. pagi kamu ikutin ya. Nah, gitu. 8 sampai jam 9. Ya. Kita random nih. Ini random ya, nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah, nggak ada yang di tengah. Saya klik yang siapa aja. Kang Anjrit, tolong jawab apa? Apa tuh? Nanya apa, Ibu? Ya, soalnya dikit-dikit, Bu. Ibu atau adik. Assalamualaikum Coach Pena. Halo. Salam. Gini Coach Pena mau Siapa di mana, Ibu? Perkenalan dulu biar kenal. Ibu Ica di Banjarmasin. Ibu Ica Banjarmasin pernah masuk ya? Iya, dengan ini Kang Abu. Iya, pernah masuk. Ya, silakan, Bu. Gini, punya anak kan, terus punya suami juga kan, Kang Anjrit, Coach Pena. Terus gini, dia prinsipnya begini, kamu punya uang banyak, Mama punya uang banyak, makanya rezeki urut di Mama. Kalau ulunnya kayak gini, jangan begitu. Kalau mamahnya banyak, kamu pun uang banyak gitu, Coach Pena. Enggak, dia fokusnya ke mamanya, sama suami begitu juga, Kang Anjrit gitu. Nah, jadi kalau dia nggak ngasih duit sih, kadang ulunnya nggak peduli. Yaudah, kan rezekiku banyak gitu, Coach Fena. Gimana itu? Anaknya usia berapa, Bu? Yang besar itu sebenarnya sudah punya suami, Coach Fena. Tapi Oh, pengen, oke. tapi pengennya kalau mama itu punya uang banyak gitu. Nah, Dia pengen mamanya punya uang banyak. enggak, memang mungkin ya rezeki ulunnya kan memang ada gitu kan. Rezeki Jadi ibu kalau ada. memang Terus? ada aja, pokoknya ada Ya. aja gitu Coach Pena. Ya. Terus dia pengen jajan, walaupun dia punya uang nih Coach Pena, tapi uang mama itu masih banyak gitu Coach Pena. Aku Gimana nggak ya? ngerti. Anjrit bisa paham nggak? Maaf, saya pusing, Bu. Ini loh Coach Pena. Sebentar, coba pelan-pelan, Ibu. Apa ini maksudnya? Ini saya lagi mau Gimana? nulis yang dimaksud apa, saya nggak coba. ngerti. Ini Coach Gimana? Pena, kan saya punya uang nih. Ibu punya punya uang. Iya. Kan sebenarnya anak pun kerja, kan kerja tuh. Anak Ibu kerja. Oke. Tapi jajannya itu pengennya uang mamahnya aja gitu. Oh, Jadi si anaknya. anak ini walaupun udah kerja, tapi kenapa jajannya pengennya dari ibu? Karena gitu. si anak menganggap ibu uangnya banyak gitu Oh, ya. Hmm. Aduh. Iya, soal tadi pakai bahasa alun, ternyata alun itu saya. Saya bingung tadi alun itu siapa gitu. Ulun, orang Banjar kan. Ulun. Iya, ulun Oh, orang ulun. Banjar. Iya, makanya tadi saya nggak ngerti ulun tuh Suami banyak. gitu, Coach Fena, suami tuh gitu. Oke. Oke. Ya. Jadi Oke. kan uang itu memang terus mengalir ke kita. Dia kan bilangnya kita banyak uang gitu, Coach Fena. Iya. Oke. Nah, kalau buat saya sih itu adalah mungkin konsep yang perlu digali dari anak ibu. Mungkin konsep dia adalah atau ibu mungkin telah memberikan tanpa sadar bahwa ini anak, saya harus memberikan kepada dia. Ya kan, orang tua kan bilang, oke, ini saya sebagai orang tua harus tanggung jawab sama anak nih. Nah, ketika kamu bertanggung jawab sama anak, walaupun anak tumbuh dia dewasa dan menikah, dia tetap merasa sebagai anak. Iya. Ya, dan tanpa sadar ketika dia merasa dia sebagai anak, dia merasa tidak mampu. Betul. Dia tidak melihat diri dia, tapi dia melihat ketidakmampuan sebagai seorang anak. Nah, bisa jadi Ya, ya bisa jadi gitu. Jadi dia nggak sadar kalau dia tuh udah dewasa, sudah bisa menciptakan uang, tapi dia merasa tetap sebagai anak yang nggak punya daya gitu, kurang lebih gitu. Wah, itu hati-hati Bu kalau terus dibiarin ya. Ya, Tuh, Kang Anjrit, tapi saya ngajarin jangan begitu Kang Anjrit, kan kamu punya kemampuan nih. Nah, terus bikin apa? Di TikTok bisa live kan bikin sekarang jualan krip apa lagi viral gimana kan kayak gitu Coach Fena kalau kasih anunya ya. Oke, gini Bu, kalau frekuensinya sudah masuk, mau dikasih apapun dia akan memfilter. Maksudnya dia akan mereject segala sesuatu yang dikasih tahu. Sama kayak orang lagi jatuh cinta, sama konsepnya dia dikasih tahu nggak bakal mempan. Kenapa? Karena dia nutup.
gitu. Jadi dia penuh kesediaan berubah. Mungkin kalau ibu ngajakin, bantuin aku dong, dengerin kelas ini nih gitu, sama mama Oh, dengerin saya gitu kan. aja. Oh Iya, iya 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 iya, benar 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 ajak benar. gitu, Ya. dengerin yuk gitu kan. Nanti kita sharing pendapat apa gitu kan. Ajak buat dia tertarik dulu nih. Ketika dia Iya. tertarik untuk mendengar itu beda sama kecuali Oh iya. dia nggak tertarik gitu loh. Nah, kata-kata apa yang bisa membuat dia tertarik Iya. untuk barengan sama Sampai di ibu? ruang Kang Abu juga gitu Kang Anjrit. Saya ajak anak-anak biar tahu kan di kesadarannya gimana gitu. Mm-mm. Gitu Ya, pengennya. tapi ajaknya bukan berarti ada yang salah dengan kamu ya. Enggak, ada yang seru. Yuk Oh kita iya. dengerin gitu ya. Ganti Karena ganti kan, ganti ganti sih katanya. Ganti, mengajak ada yang bukan untuk seru. merubah gitu kan. Iya, tapi ada sesuatu yang seru yang kita bisa Nah, nambahin nama diri kita nih gitu kan, nama hidup itu. kita gitu. Gitu ya. Jadi masuk kelas tuh bukan karena kamu salah, tapi masuk kelas karena ada kamu tahu gitu kan, kamu keren, kamu mengerti gimana kerennya kamu, mengetahui gimana kerennya dan apa kerennya gitu loh. Oke Coach Vena. Gitu. Betul. Makasih Ya. Kak Anjrit. Ini ngerti nggak Coach? Iya. Oke Iya. Gitu ya. Iya. Iya Kang Abu. Di Kang Abu udah juga Ya. diikutin enak gitu Iya. kan. Kata saya Dia kalau tertarik. Coach Vena, coba dimasukin dulu, didengerin. Saya kasih kan. Mm-mm, Cuman mm-mm, kalau di ruang Coach Vena belum sih, sama Kang Abu mm-mm, aja. Saya ajak mm-mm, masih. Coba deh Bu, mm-mm. coba. Ya, nanti dibicarain Iya. lagi. Makanya kalau Iya. saya ngumpul-ngumpul itu sering sharing sama mereka itu Coach Vena. Iya, Lebih iya, terbuka sama saya kan anak-anak itu. betul. Iya. Iya. Nah, sekarang kalau frekuensi sudah masuk, nah kita belajar untuk bagaimana melepaskan belief-belief sistem yang udah masuk atau keyakinan yang udah masuk bahwa saya anak. Nah, kata-kata anak inilah yang membuat akhirnya dia merasa nggak mampu, nggak berdaya, nggak tahu apa-apa. Betul Coach Vena. Walaupun dia sampai dewasa, dia tetap anak posisinya. Jadi dia memerankan peran anak yang nggak bisa, yang nggak mampu di hadapan ibunya. Sebenarnya Gitu. gini Coach Vena juga, bukan anak aja. Kok saudara begitu juga Coach Vena. Kalau minta bantu itu kok ke tempat saya aja gitu. Gitu Coach Vena juga. Betul. Ini Ya, maaf Bu, bisa jadi Ibu mempunyai program ya Coach ya, untuk ya. menolong. Program apa? Pengen banyak menolong orang dan segala, makanya dihadirkanlah orang-orang menuju Ibu untuk apa? Untuk berminta pertolongan. Ya, ya, Ini Coach Vena kan ikut room Coach Vena dengan Kang Anjrit. Karena Kang Abu kan dengan yang memori udah ditanam gitu ke betul. sel. Memang dari SD itu sukanya bela saudara. Betul. Gitu Coach Vena. Makanya Betul ke bawah itu. sampai sekarang. Betul, Kak Anjrit, betul. Yes. Jadi, terus kan ikut pembelajaran Ayah Saiful, Kang Abu, Kang Anjrit, dengan kesadaran gitu. Oh, saya bisa bantu. Oh, dengan mungkin doa aja, apa dengan sharing aja, enggak selebihnya gitu. Udah dengan kesadaran gitu. Betul. Iya, Iya. iya, udah dengan kesadaran di logika, tapi program lama masih ada. Nah itu Nah, Bu. program lama itu yang dilepasin maksudnya itu. Kalau Jadi kesadaran gini. kita sekarang ada, kalau nggak ada 2 belief. Oke. Silakan. Jadi gini nih, Ibu mau belajar ke Ayah Saiful Karim ya, mau belajar ke Ayah Saiful Jamil. Itu maksud saya. Iya. Sebentar, Dari awal. sebentar. Maksud saya gini, ketika Ibu mendengarkan, oh saya tuh harus begini misalkan gitu ya. Iya, betul. Kan itu belajar kan? Betul, Oh betul. saya tuh harus begitu. Itu tuh baru ada di otak Bu. Tetapi program-program sel Ibu masih yang dulu, ngerti nggak? Ngerti Kang Anjrit, betul, Nah, ngerti. di kelas Coach Pena kita di clearing. Iya, iya. Ya, Kita dilepasin. membersihkan programnya itu bukan hanya kata-kata atau ide atau otak atau pikiran, tapi sama sel-sel tubuh kita yang sudah terprogram tadi. Makanya Betul. benar-benar bisa berubah gitu, Bu. Bedanya. Bedanya gitu ya. Jadi kalau Bedanya selama ini gitu. kita tahu, Makanya ini kita tentang energi, kasih Bu. belief yang baru, tapi ini belief yang lama udah masuk nih. Betul. Jadi tabrakan. Nah, sekarang belief yang lama itu dibuang, sehingga sebenarnya ketika nggak ada belief, yang ada kesadaran. Gitu, Bu. Kita tidak memasukkan belief, kita tidak memformat belief baru, tapi kita membuang yang bukan aslinya. Benar.
Oke ya. Nah, program-program yang membuat kita tuh jadi stuck, jadi seperti yang nggak kita inginkan. Jadi kita kembali lagi ke fitrahnya kita. Sebenarnya kurang lebih gitu, Bu. Kita terlalu banyak program yang membuat kita jadi nggak berkesadaran. Jadi kita dijalankan oleh program. Ketemu orang A harus begini, itu program, nggak ada kesadaran. Betul, Coach Itu Mona, konsep. betul. Konsep program nggak ada kesadaran. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Ngelihat orang susah sama dengan dibantu uang. Itu konsep. Kalau kesadaran adalah kamu tahu dia butuh apa. Bukan Dia butuh sebenarnya bukan dari dipecut, Mm, dia butuh dipecut. sebenarnya sebenarnya bukan dari uang juga, Coach Vena. Kadang ada yang curhat rumah tangga gitu loh, Coach Vena juga. Ya, Ya, ketika pasti kamu menarik berhadapan banyak dengan hal. Iya, ketika berhadapan dengan orang rumah tangga, kamu tanya perlu apa. Kalau berkesadaran, kamu tahu perlu hanya didengar, perlu divalidasi, atau perlu diabaikan supaya dia stop. Nah, itu juga sadar itu. Kadang-kadang kalau dia cerita terus kita nggak stop, dia akan membuat cerita itu terus-menerus yang dia ceritakan ke dalam hidup dia, yang dia ulangin, yang sebenarnya dia masuk ke dalam pusaran cerita dia sendiri. Makin kuat. Jadi kalau sekali dia cerita, 2 kali dia cerita tentang hidup dia, 3 kali, makin kuat. Kayaknya perlu di stop. Kalau nggak ada pendengar, dia akan stop. Tapi selama banyak orang yang mendengarkan, dia akan terus. Dan yang rugi adalah diri dia sendiri sebenarnya. Betul, Coach Vena. Gitu. Ya. Ya, oke. Oke, nanti Bu join ya. aja, Bu. Nanti Diajak gabung di kelas, Bu anaknya. ya. Masuk ke ruang belajar Coach Vena sama Kak Ya. Anjrit nanti ya. Oke. Sip. Ibu Berliana, terima kasih banget ya. Ini terakhir Terima dari kasih, saya. Kak Anjrit. Ibu, ini Ya. terakhir dari saya. Tolong bikinkan saya kopi luwak. Emang Banjarmasin kopinya luwak ya? Kopinya Nah, apa itu di di sana? belakang, coach itu di belakang banyak kopi, lihat. Oh, Selamat Coach Vena ya. Thank you ya. iya. Terima kasih Kak Anjrit. Dadah. Sama-sama. Thank you semuanya. Dadah. Waalaikumsalam. Wah, seru Coach Vena ya. Gitu. Seru. Coach, besok Tapi- kita lanjut Coach Vena karena ini Yes. yang ngantri masih banyak sebetulnya ya. Ya, besok ya silakan pertanyaannya dibawa lagi besok, langsung diketik pagi-pagi gitu. Jadi Betul. langsung kita bahas gitu Betul. ya. Makanya Dan naiknya bisa dari dinaikin. tadi, saya nunggu-nunggu dari tadi nggak pada naik, sekarang malah ngantri hampir 15, banyak sekali Coach. Oke, yes. Teman-teman Jadi sekali siap. lagi, oke, sekali lagi teman-teman gabung di grup Dimensi 89. Itu grup apa? Grup saya bareng Coach Vena. Itu membahas tentang apa sih? Energi, ya kesadaran dan hal apapun ya. Iya. Dan teman-teman sekarang itu lagi ada kelas batch 2 ya bareng Coach Vena untuk apa? Untuk clearing energi kita ya. Program-program kita yang lama supaya kita kembali ke energi yang pada awal kita diciptakan ya. Aslinya, betul. Energi Silakan Betul. teman-teman bisa di-save nomor saya, langsung WA aja, nanti ada link buat masuk ke grupnya. Nomornya 08 teman-teman ya. Oke, itu depannya 08 22334477 ya. 22334477, belakangnya 05 ya. Silakan di screenshot atau ditulis tuh ya teman-teman yang udah nulis, silakan di screenshot, nanti langsung WA ke saya. Nanti info-info kelasnya ada di sana. Kita juga nanti Ya. kita bikin ini apa, t-shirt Dimensi, keren ya kayaknya Coach ya. Pakai hoodie Hoodie, pakai pengen topi. hoodie Coach Vena. Oh, Pakai oh, topi. seneng hoodie ya, kita bikin hoodie ya. Aku senang hoodie, Kita senang yang bikin kayak Dimensi hoodie ya teman-teman ya, ya, bareng-bareng ya. hoodie. Yes, Oke yes, teman-teman yes. semuanya, terima kasih banyak sudah nonton kita, sudah nonton. Teman-teman yang belum berteman sama Coach Vena, tolong berteman dulu ya. Yes. Nanti Silakan. minggu depan mungkin kita di Dimensi 89 jam 8 sampai jam 9 sementara gitu ya. Oke. Senin Oke, sampai terima kasih Kamis. buat semuanya. And Coach Vena, thank you banget ya Coach Vena ya. Thank you. Siap, Oke. kita ketemu lagi esok ya Coach Vena ya. Bye. Sampai ketemu Bye teman-teman. semuanya. Bye-bye.